Oke, baiklah teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menganalisis kebijakan moneter dan fiskal dalam perekonomian terbuka. Saya Norospena Bertemanggor selaku moderator, ada teman saya Putri Grace Lumantobing dan Arisa Pasca Arfian Hareva. Oke, pada materi kali ini kami akan membahas 3 topik. Yang pertama, proses modifikasi kurva ISLM dan neraca pembayaran internasional, keseimbangan internal dan eksternal, dan mekanisme keseimbangan otomatis. Oke, yang pertama akan dibahas oleh teman saya Putri Grace. Kepada Putri Grace dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Yang pertama kali akan kita bahas itu ada proses modifikasi kurva ISLM dan neraca pembayaran internasional. Ketika menjalankan kebijakan fiskal dan moneter, para pembuat kebijakan sering mengamati apa yang terjadi di mancanegara. Meskipun kemakmuran domestik merupakan tujuan satu-satunya, namun mereka perlu mempertimbangkan perkembangan di mancanegara. Arus barang dan jasa internasional serta aliran modal internasional bisa mempengaruhi perekonomian dalam banyak cara. Yang pertama ada arus modal dan barang internasional. Dalam perekonomian terbuka, pengeluaran suatu negara selama satu periode tertentu tidak perlu sama dengan yang mereka hasilkan dari memproduksi barang dan jasa. Suatu negara bisa melakukan pengeluaran lebih banyak ketimbang dari produksinya dengan meminjam dari luar negeri, atau bisa melakukan pengeluaran lebih kecil dari produksinya dan memberi pinjaman ke negara lain. Sementara dalam perekonomian terbuka, sebagian output dijual untuk domestik dan sebagian lagi diekspor ke luar negeri. Dari persamaan identitas, Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung EX dikurang EM. Persamaan ini menunjukkan bahwa dalam perekonomian terbuka, pengeluaran domestik tidak perlu sama dengan output barang dan jasa. Jika output melebihi pengeluaran domestik, kita mengekspor perbedaan itu. Ekspornya itu adalah positif. Jika output lebih kecil dari pengeluaran domestik, kita mengimpor perbedaan itu. Ekspornya itu adalah negatif. Identitas untuk sistem perekonomian terbuka, S sama dengan I ditambah dalam kurung EX dikurang EM. Dari persamaan di atas, X dikurang EM adalah neraca perdagangan atau trade balance, SI adalah arus modal keluar neto atau net capital outflow, terkadang disebut juga investasi asing neto atau net foreign investment. Arus modal keluar neto adalah jumlah dana yang dipinjamkan pada domestik luar negeri dikurangi jumlah dana yang dipinjamkan orang asing kepada kita. Jika arus modal keluar neto adalah positif, maka tabungan nasional kita melebihi investasi dan kita meminjamkannya kepada pihak asing. Sebaliknya, jika arus modal keluar neto adalah negatif, perekonomian kita mengalami arus modal masuk, investasi melebihi tabungan, dan perekonomian membiayai investasi ekstra ini dengan meminjam dari luar negeri. Jadi, arus modal keluar neto ini mencerminkan arus dana internasional untuk membiayai akumulasi modal. Yang kedua, ada dampak kebijakan fiskal pada sistem kurs mengambang. Pemerintah mendorong pengeluaran domestik dengan meningkatkan belanjanya. Hal ini mengakibatkan peningkatan pengeluaran yang direncanakan pada kurva perpotongan Keynesian. Kebijakan fiskal ekspansioner itu menggeser kurva IS ke kanan, sebagaimana terlihat pada gambar. Akibatnya, kurs berapresiasi sedangkan tingkat pendapatan tetap sama. Pada perekonomian tertutup, kenaikan pengeluaran pemerintah akan mendorong terjadinya kenaikan pendapatan, menyebabkan kenaikan tingkat bunga sebagai akibat dari meningkatnya permintaan uang. Yang ketiga, ada dampak kebijakan moneter pada sistem kurs mengambang. Ketika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar, karena tingkat harga diasumsikan tetap, kenaikan jumlah uang beredar berarti kenaikan dalam keseimbangan uang real. Kenaikan keseimbangan uang real tersebut menggeser kurva LM ke kanan, seperti terlihat pada gambar. Pergeseran kurva LM ini berarti terjadi peningkatan pendapatan dan depresiasi nilai tukar. Jika pada sistem perekonomian tertutup, kenaikan jumlah uang beredar akan meningkatkan pengeluaran karena menurunkan tingkat bunga dan mendorong investasi. Dalam perekonomian terbuka, transmisi moneternya berbeda. Tingkat bunga dan kurs menjadi variabel penentu dalam mekanisme transmisinya. Kenaikan jumlah uang beredar menekan tingkat bunga domestik, modal mengalir keluar dari perekonomian karena investor mencari pengembalian investasi yang lebih tinggi di tempat lain. Kebijakan ini juga memiliki dampak lain karena berinvestasi di tempat lain mengharuskan dilakukannya konversi mata uang domestik menjadi mata uang asing.
Aliran keluar modal meningkatkan penawaran mata uang domestik di pasar valuta asing, menyebabkan kurs mengalami depresiasi. Penurunan kurs ini membuat barang-barang domestik menjadi relatif murah terhadap barang-barang luar negeri dan meningkatkan ekspor neto. Jadi, dalam perekonomian terbuka kecil, kebijakan moneter mempengaruhi pendapatan dengan mengubah kurs, bukan tingkat bunga. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang keseimbangan internal dan eksternal. Yang pertama itu ada kebijakan fiskal. Salah satu kebijakan fiskal yaitu berkaitan dengan pajak. Pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai penerimaan pemerintah merupakan salah satu alat yang cukup penting bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya, terutama sebagai stabilisator perekonomian melalui kebijakan anggaran guna menjamin tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup. Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan atau berupa pajak pemerintah. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel berikut. Yang pertama, permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi. Yang kedua, ada pola persebaran sumber daya. Yang ketiga, ada distribusi pendapatan. Yang kedua ada kebijakan moneter. Salah satu kebijakan moneter yaitu berkaitan dengan suku bunga. Tingkat bunga digunakan untuk menstabilkan jumlah uang beredar pada masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar perekonomian semakin bergairah. Semakin tinggi tingkat bunga, maka jumlah uang beredar semakin berkurang. Sebaliknya, semakin rendah tingkat bunga, maka jumlah uang beredar semakin bertambah. Tingkat bunga dalam hal ini adalah BI rate. Dengan menurunkan BI rate, Bank Sentral dapat melakukan ekspansi atau kontraksi moneter. Kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan sistem internal dan eksternal serta tercapainya tujuan ekonomi makro. Internal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga dan pemerataan pembangunan. Eksternal, neraca pembayaran. Oke, baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Nerissa. Kepada Nerissa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang topik terakhir yaitu mekanisme keseimbangan otomatis. Mekanisme keseimbangan otomatis dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mekanisme kebijakan fiskal. Stabilisator otomatis mempunyai keuntungan besar. Mereka dimasukkan ke dalam program anggaran dengan menetapkan tarif pajak bersih dan bekerja secara otomatis. Dengan mengurangi sensitivitas perekonomian terhadap guncangan pengeluaran, stabilisator otomatis selalu bekerja mengurangi besaran output dan fluktuasi lapangan kerja. Pajak penghasilan dan transfer seperti tunjangan pengangguran merupakan stabilisator otomatis yang penting. Pada tarif pajak bersih tertentu, penurunan pendapatan nasional, output dan lapangan kerja meningkatkan pembayaran tunjangan pengangguran dan mengurangi pengumpulan pajak. Kedua dampak tersebut berarti bahwa perubahan pendapatan yang dapat dibelanjakan lebih kecil dibandingkan dengan perubahan pendapatan nasional. Next. Lalu kedua, mekanisme kebijakan moneter. Kebijakan moneter Indonesia sampai saat ini pada dasarnya masih menggunakan paradigma lama yang mengandalkan mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui pengendalian jumlah uang beredar dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi. Perekonomian Indonesia yang berubah cepat dan semakin terbuka, apalagi ditambah dengan globalisasi yang mendorong sektor keuangan berkembang sangat cepat ke arah bekerjanya mekanisme pasar. Timbulnya inovasi produk-produk keuangan baru dan gejala sekuritisasi, membaurnya operasi bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya, serta terjadinya transnasionalisasi keuangan. Kesemuanya ini menyebabkan proses penciptaan uang lebih banyak lagi terjadi di luar otoritas moneter, sehingga pelaksanaan kebijakan moneter sering menjadi kurang efektif. Namun di sisi lain, pasar keuangan dunia yang semakin terintegrasi dan ditunjang oleh semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perpindahan modal bergerak lebih cepat dan seringkali dalam jumlah yang besar mengikuti perkembangan ekonomi dan perubahan kebijakan suatu negara.
Sebagai akibatnya, hampir tidak mungkin bagi otoritas moneter suatu negara untuk mengendalikan secara pasti perkembangan agregat-agregat moneter di dalam negeri. Sasaran agregat moneter yang diinginkan otoritas moneter sering tidak dapat dicapai karena arus modal internasional yang keluar maupun masuk dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Pengalaman kita selama ini menunjukkan semakin sulitnya mengarahkan agregat moneter sesuai dengan yang dikehendaki, terutama dalam jangka pendek. Masalah ini terjadi karena uang yang beredar memang berada di luar kendali otoritas moneter, di mana perkembangannya lebih banyak dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi dan bukan sebaliknya. Sekian, kembali ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.